Menyapa Anda kembali di program Bible Everyday. Mari kita akan belajar bersama-sama Lukas pasal yang ke-18. Dan kita akan bahas tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Ini adalah salah satu perumpamaan yang paling mudah dipahami. Biasanya Yesus memberikan beberapa perumpamaan yang kita mesti harus menggumulkan, menggalinya, merenungkannya. Tetapi kali ini perumpamaan yang mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena Yesus sudah menjelaskannya di depan. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kan artinya mudah, karena Yesus sudah kasih petunjuknya, sudah kasih jawabannya. Ini inti daripada perumpamaan ini, bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu apa yang kita bisa pelajari kalau perumpamaan ini memang mudah? Tahukah kita bahwa Yesus itu hebat sekali ketika menyampaikan perumpamaan? Hikmatnya memang luar biasa. Sehingga kalau dia menyampaikan sebuah perumpamaan, kita menemukan ada kekayaan, kebenaran, kekayaan rohani yang luar biasa dari apa yang tersirat dari perumpamaan Tuhan Yesus. Mari kita akan coba pelajari bersama-sama tentang perumpamaan ini. Ceritanya adalah seorang janda datang kepada hakim. Hakim ini adalah hakim yang lalim, hakim yang tidak menghormati Allah, hakim yang tidak benar. Dan janda ini minta haknya dibela. Hakim itu tentu saja dia tutup pintu, dia nggak mau. Ngapain? Dia juga bukan hakim yang baik. Kalau tidak ada duit, tidak ada uang, kenapa mesti harus repot-repot bela daripada hak si janda ini? Tetapi janda itu tidak menyerah. Dia terus gedor-gedor, dia terus ketuk daripada pintu rumah si hakim ini. Sampai si hakim merasa terganggu, karena setiap hari janda itu datang dan minta haknya dibela. Lalu kemudian hakim itu berkata di dalam ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ada beberapa kontras yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini, dan doa saya Anda menemukan untaian mutiara kebenaran bagaimana harusnya kita berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Yang pertama, coba pikirkan, hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang jahat. Hal pertama, kalau hakim yang jahat saja menolong si janda ini, kita datang kepada Bapa yang baik. Kalau hakim yang jahat saja menolong, Bapa yang baik lebih lagi pasti menolong. Yang jahat saja tahu bagaimana melakukan yang baik, apalagi Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Dia pasti menolong kita yang siang malam berseru kepadanya. Kontras yang kedua, dikatakan di sini, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus-menerus dia ini mengganggu aku. Ingat, hakim ini motivasi menolongnya itu karena tidak mau disusahkan itu saja. Itu sebabnya dia mau tidak mau menolong daripada si janda ini. Bagaimana dengan Bapa kita? Dia tidak pernah merasa disusahkan oleh doa-doa kita. Dia bahkan senang ketika melihat anak-anaknya berdoa. Dia senang melihat kita minta sesuatu kepadanya. Bahkan Yesus berkata, mintalah akan diberi, carilah engkau akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Tidak ada nada terpaksa daripada Tuhan ketika menolong kita. Kalau yang hakim yang terpaksa ini saja akhirnya menolong, apalagi Bapa Surgawi yang tidak terpaksa, dia pasti akan menolong kita, bahkan melakukan yang terbaik buat kita. Hal yang ketiga, janda ini tidak punya hubungan apa-apa dengan si hakim. Kerabat juga bukan, kenalan juga bukan, tidak ada hubungan sama sekali.
Tapi hakim itu menolong. Yang tidak punya hubungan saja ditolong. Maka apalagi kita ini punya hubungan spesial dengan Bapa di surga. Kita anak-anaknya, Dia Bapa kita. Kalau kita punya hubungan seperti itu, bagaimana tidak? Dia pasti menolong kita. Coba pikirkan, kalau lihat anak tetangga sedang butuh ditolong, misalnya di tengah jalan terjatuh, Anda tolong. Kalau anak tetangga saja Anda tolong, anak sendiri ditolong apa tidak? Jelas jawabannya pasti ditolong, karena anak sendiri. Anak tetangga saja ditolong, mana mungkin anak sendiri diabaikan. Mirip dengan kisah itu. Hakim yang jahat ini bukan siapa-siapa. Bagi si janda ini artinya tidak punya hubungan apa-apa, tapi mau menolong. Apalagi Bapa kita di surga. Kita ini punya hubungan. Kita anak Dia Bapa kita. Pastilah Dia tolong kita. Yang keempat atau yang terakhir, tidak diceritakan janda ini punya perantara kepada si hakim ini. Tidak punya. Padahal kita tahu kan di zaman sekarang semuanya butuh perantara. Kalau tidak ada kenalan ya kita tidak akan terhubung, tidak akan terkoneksi. Janda ini tidak punya kenalan, tidak punya perantara. Tapi bisa dan ditolong pada akhirnya. Saudara, kita ini punya perantara. Siapa perantara kita? Tuhan Yesus. Kalau kita punya perantara Tuhan Yesus, kita punya koneksi yang menghubungkan kita dengan Bapa Surgawi. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tolong kita? Jadi kita ini menang semuanya dibandingkan si janda ini. Si janda ini harus berhadapan dengan hakim yang jahat, tapi ditolong. Kita punya Bapa yang baik. Si janda ini tidak punya hubungan apa-apa dengan si hakim, tapi ditolong. Kita adalah anak Bapa, pasti kita ditolong. Si hakim itu menolong karena motivasinya tidak mau diganggu saja. Sedangkan Bapa kita memang rindu menolong kita karena kita anak-anaknya. Bahkan seringkali Tuhan berkata, minta kepadaku, aku akan memberikan kepadamu. Maka ketika kita berdoa, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita. Dan yang terakhir adalah janda tidak punya pengantara. Kita punya pengantara yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun pergumulan Anda hari ini, datang kepada Dia, hanya saja jangan berhenti di tengah jalan. Kalau hari ini kita minta belum dapat, jangan menyerah, minta lagi. Besok belum dapat, berdoa. Jangan pernah menyerah, doa terus, tidak henti-hentinya. Kalau waktunya tiba, Bapa tahu bagaimana Dia memberikan yang terbaik pada waktu yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan berkati.